1967 terjadi kemudian protes dari 3 negara, aksi militer keluar, maka Yordania, Mesir, Suriah mengeluarkan kemudian kekuatannya, tapi backupnya sudah kuat dari luar. Waja'alnakum aktsara nafira, ya, di surah Al-Isra di ayat yang ke-6 itu, ya. Maka mereka sudah punya aliansi, sudah punya koalisi. Maka sebelum bergerak, pangkalan daerahnya dibom, dihancurkan. Cuma 6 hari habis semua. Maka karena habisnya itu, Suriah diambil wilayahnya yang dekat Palestina, dataran tinggi Golan. Di situ ada Bukit Zion, ya. Kemudian yang dari Yordania diambil tepi baratnya, Ramallah diambil, ya. Kemudian yang dari Mesir diambil 2 bagian, Sinai dengan Gaza dikuasai 1967. Maka beberapa bulan setelah itu berkumpulan 8 negara di bulan September bertempat di Sudan. Beberapa negara Arab plus Afrika. Afrikanya ada Mesir dengan Sudan. Maka Saudi datang ke sana, Yordania datang ke sana, Syria datang ke sana. Mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi Khartoum. Resolusi Khartoum. Poinnya 7. Yang 7 ini disingkat jadi 3 yang pokok. Disebut dengan la'atut thalath. Renounce, 3 penolakan. 3 penolakan, ya. Tidak mengakui Zionis Yahudi, tidak ada damai dengan Yahudi, dan tidak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi. Siapa Yahudi yang dimaksud di sini? Itulah yang dimaksud gerakan baru, bukan Yahudi pada umumnya, bukan. Jadi orang-orang ini yang ketika di era Nabi terpencar, di masa Utsmaniyah ditampung, ketika itu lemah, mereka mulai muncul khayalan tingkat tinggi lagi. Sudah, Nabi sudah nggak ada yang diharapkan. Sekarang kita ingin membangun kekaisaran Solomon saja, bikin Solomon Temple yang baru, bangkitkan lagi. Sudah nggak ada sekarang nabinya, yang tinggal ditunggu dajjalnya, Mesiahnya yang datang. Maka harapan mereka untuk mempercepat itu semua dan mereka bisa kokoh kembali seperti harapan mereka harus membangun kekuatan besar untuk membangun kedigdayaan lagi. Maka apa yang harus dijadikan klaimnya? Klaimnya apa? Objeknya apa? Tidak ada yang lain kecuali kuil Sulaiman. Karena itu adalah raja yang paling hebat dalam era sejarah mereka. Bisa menaklukkan awan, bisa bicara dengan binatang dan sebagainya. Maka ditandai situsnya, 1. Yang kedua, ini gimana cara ngajak lain-lain supaya datang ke sini? Kan nggak mungkin kalau dipaksa datang saja. Maka dibawa dengan ajakan, kita bangkit kembali seperti nabi-nabi kita yang hebat yang ada di Bukit Zion. Maka muncullah aliran membawa kepada arah Zion yang disebut dengan Zionisme. Sifatnya disebut dengan Zionis. Jadi yang sekarang bergerak ke Palestina itu, ya itu adalah gerakan Zionis. Kalau Yahudi pada umumnya terbagi-bagi, beragam. Ada yang masuk Islam, ada yang damai hidup dengan umat Islam. Yang sekarang itu yang ini, yang genealoginya ke atas tuh, genealogi konflik, yang mewarisi sikap-sikap Firaun. Makanya wajar ketika mereka membawa sifat Zionisme. Resolusi Khartoum kemudian terjadi 1967, sepakat semua negara Arab, Palestina masih dibebaskan lagi. Maka mereka perluas, dibelah tengahnya seperti Firaun melakukannya. Ini lihat. Boleh pinjam penghapus saya aja biar cepat. Ini bagian terakhir. Ya, saya akan berhenti. Ini Palestina. Ya. Ini tepi barat. Ya, yang dekat ke Jordan. Ramallah, Al-Quds wilayah sini. Ini kita gambarkan yang Gaza saja. Ini yang dekat nanti selatannya ke Rafah, utaranya yang ada rumah sakit kita ini yang sekarang sedang terancam di utara nih. Ya, yang teman-teman ada di sini. Gambarkan di sini aja biar cepat nih. Ini semua Palestina. Di peta awal namanya juga Palestina. Peta silahkan putar. Ya, saya punya tadi saya katakan saya punya Bible yang edisi internasional. Yang depannya ada petanya. Itu 1200 tahun sebelum Masehi, itu tertulisnya Palestina dan masih ada tulisan Gaza. Gaza. Mereka masuk lewat tengah, dibelah. Seperti Firaun dulu pernah membelah. Supaya tidak terkoneksi antara utara dengan selatannya. Ya, udah. Tutup begini. Biarkan yang ini, biarkan yang ini. Lalu apa yang dipakai? Nih, kekuatan intelijennya. Ambil salah satu untuk diprovokasi seperti Aus dan Khazraj dibuat fitnah. Nanti mana yang berhasil, itu yang disupport, kirimkan ke sana uangnya, kirimkan pendanaannya, support supaya terpecah visinya, supaya nggak menyatu ini dengan ini, supaya masing-masing bikin faksi sendiri, masuk lewat tengah.
Maka apa yang terjadi? Ya, setelah 1148 Nakhbah. Ya, Nakhbah itu tragedi, bencana. Datang mereka ke situ mendeklarasikan sebuah negara, entah dari mana tiba ajalnya, tiba datangnya, berdiri negara, muncul di tengah-tengah, dibagi dua seperti itu. Maka pertama berdiri PLO, sekitar 1150-an, dengan tokohnya Yasir Arafat, Allah yarham alaih. Ya, Palestina Liberation Organization. Itu berjuang dengan sayap militer, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan semuanya, gabung semua di situ. Maka apa yang terjadi? Setelah 1167 gagal tadi yang 3 negara, sepakat 8 negara, tapi yang terjadi ternyata jauh panggang dari api. Masuk awal tahun 70-an, yang 8 ini mulai kemudian melunak, mulai menyalahi komitmen yang renounce, yang la'at salas itu. Mulai buka hubungan diplomatik. Padahal yang 3 itu mengatakan tidak ada hubungan diplomatik. Tidak ada kerjasama, tidak ada pengakuan, tidak ada damai. Itu semua dilanggar, semua buka hubungan kerjasama. Baik yang langsung ataupun yang diam-diam. Dalam keadaan itulah kemudian perjuangannya sulit mendapatkan dukungan. Dan kalau Anda menelusuri sejarah, ternyata tahun 1931 sudah ada orang-orang dari Indonesia, walaupun Indonesianya belum lahir, yang sudah berangkat sampai ke Gaza. Yang pemimpinnya yang berada di Mesir pada masa itu dan bertemu dengan Syekh Al-Amin Al-Husaini, namanya siapa? Masih ingat? Kiai Haji Kahar Muzakir. Kiai Haji Kahar Muzakir menggerakkan 6 orang pemuda dari Mesir untuk ikut berjuang, bahkan berjuang dengan militer. Ada yang namanya Jaka, ada yang dari Lampung, ada yang dari NTB, ya, ada yang dari NTB, ada yang dari Lampung, ada yang dari mana-mana. 6 orang berjuang sampai syahid di sana. Ya, ada yang datang ke sana. Dulu masih perjuangan, karena kenapa? Palestina, mereka juga membela perjuangan kita di sini, kita pun mendukung perjuangan mereka di sana. Ya, makanya ketika kita akan deklarasi kemerdekaan 9 September 1144, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini itu mensupport sampai berangkat di Jerman, di radio Jerman, itu mereka mendukung melalui Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, mufti pertama yang memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia dari Palestina. Dari Yerusalem beliau. Ya, negara pertamanya Mesir, mufti pertamanya dari Palestina. Dibalas itu dengan Kiai Haji Ahmad Muzakir, ya, yang beliau datang kemudian ke sana, Kahar Muzakir datang ke sana, memimpin, membawa dengan tulisan-tulisan, yang tulisan itu diabadikan kelak. Nanti ada di Suara Muhammadiyah, ada juga di edisi Mujtama yang di copy paste tulisannya oleh Babeh Ridwan Saidi kemudian hari. Sampai sekarang masih bisa diakses tulisannya. Jadi saya mau katakan hubungan Indonesia dengan Palestina itu hubungan yang sangat dalam, sudah jauh-jauh hari, sudah masa sebelum kemerdekaan, saling support kemerdekaan. Jadi kalau sekarang ada di Indonesia yang kunutnya untuk Palestina, donasinya untuk Palestina, hartanya untuk Palestina, pikirannya untuk Palestina, karena memang kita satu dengan Palestina. Tapi yang mau saya katakan tadi, karena sudah nggak ada harapan, maka sebagian bangkit. Maka muncullah Syekh Yasin, Ahmad Yasin. Syekh Yasin ini menarik. Beliau berangkat ke Mesir tahun 1155-56, belajar di Al-Azhar. Ditangkap oleh rezim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Dulu Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan Syekh Hasan Al-Banna, sahabatan dua-duanya itu. Cuma karena beda pandangan politik, kemudian beda pandangan, maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan. Singkatnya begitulah. Ya, dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik dan kita nggak ikut-ikut ke sana. Singkatnya bagaimana? Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana, kemudian ke Al-Azhar, ditangkap, dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau bingung, nggak tahu kok ditangkap. Setelah kemudian diteliti, diidentifikasi, ternyata nggak terlibat. Tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh. Ikut ke situ, ikut gerakannya, ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan tarbiyahnya sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987, ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi, sementara anak-anak ditawan, perempuan dibunuh, orang di jalanan ditembak begitu saja, masyarakat dipecah belah, Al-Aqsa semakin digali semakin dekat, tidak ada yang mempertahankan, sementara dunia Islam di luar tidur semua. Maka beliau membentuk dengan sahabatnya 6 orang, termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, ya, dengan beberapa kolega yang lain. Maka didirikanlah gerakan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik itu, ya. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Quran.
diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini. Bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya, dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987, 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau 3 fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ke-7-nya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu kata Allah sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi. Ya. Lompat sedikit, ini mau kita tutup nih. Masih ingat ayat di Quran Al-Baqarah ayat 65? Masih ingat gak? Ada sekelompok golongan Bani Israel dikutuk jadi apa? Kera. Antum pernah riset kera nggak? Ini saya ajarkan Al Irsyad ya, sekolah Al Irsyad Pak Abdul Rahman ya. Anak-anaknya ajak ke kebun binatang. Ya. Keluarkan semua hewan yang ada di Al-Quran, riset karakternya di kebun binatang itu. Tanyakan pada pawangnya. Saya ngajar tafsir di Libya. Saya bawa anak-anak yang belajar dengan saya ke kebun binatang di Libya. Tugasnya satu, keluarkan semua hewan yang ada di Quran, lalu teliti karakternya. Kalau nggak tahu, tanyakan pada pawangnya. Maka kelompok kami ada kelompok kera, kelompok unta, ya, kelompok gajah dan yang lainnya. Ya, paling nggak enak kelompok kera kalau dipanggil. Unta enak datang, gajah datang, begitu kera susah. Ya. Saya langsung ke kera saja. Bagaimana cara ngetesnya? Ya datang ke situ, dia lempar makanan. Begitu dilempar, diambil dengan tangan yang kanan. Lempar lagi, diambil dengan yang kiri. Lempar lagi, diambil dengan 2 kaki. Ya, begitu kawan sesama kera datang ke situ, dia usir. Tapi kalau dia lihat diuji di tempat lain dikasih banyak, dia usir kera yang ada di situ, dia ambil dan kuasai tempat itu. Itulah sebabnya kenapa Allah memberikan gambaran kutukan dengan kera, karena perilakunya sama-sama mirip. Kalau melihat kenyamanan, datang ke situ, keluarkan penduduk asli yang di situ, ambil semua barangnya. Kalau ada yang mau protes, habisi semua. Kera. Itu. Nggak percaya silakan cek. Ya, silakan cek. Maka apa yang terjadi? Kerusakan akan terus dibangun sampai ada kemudian ketiga fase. 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini, fa idza jaa wa'dul akhirati. Maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada 3 bagian lagi. 1, liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma'alahu tatbira. Ya. 1 sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka. La syirdimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan, untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. Janji Allah tiba. Kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Nanti ada fase kedua. Setelah ini terjadi, selesai fase kedua, masuklah ke wilayah Masjidil Aqsa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya 40 tahunan. 1987 fase pertama sekarang berjalan, ditambah 40 berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi. Nah, ini bukan main-main, ini bukan main-main. Hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya Syekh Ahmad Yasin itu ketika menjelaskan itu. Saya tahu betul itu. Ya. Beliau hitung itu. Ya, 2027 ke 2028 dan puncak akhirnya waliyutabbiru ma'alahu tatbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20 100. Maka 2037
Silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan pada yang di Lemhanas, pada di macam-macam. Bagaimana kekuatan dunia pergeserannya, saya yakin hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu. Maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekkan surat Al-Hasyr yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara. Takut mereka semua. Maka dikontaklah kemudian kolega-koleganya. Datanglah kapal induk 2 dari Amerika. Satu lagi datang, Inggris datang, kemudian Kanada datang, Jerman siapkan pasukan. Kenapa? Karena trauma dengan pengepungan. Satu. Ya, cuma satu itu saja. Ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Doa yang terbaik. MUI sudah bikin fatwa, baru saya lihat fatwanya hari ini tuh. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Kita nggak bisa berangkat ke sana, ya, jangan main-main, jangan potong-potong video saya. Nggak boleh berangkat sembarangan karena gerbang pun ditutup. Antum belum nyampe udah mati duluan. Nggak boleh keluar tanpa izin pemerintah karena ada qadhi yang paling atas. Tidak. Ya, yang kita lakukan ada 3 bagian. Satu, doa. Yang kedua, yang bisa kita mampu, kemarin alhamdulillah kita kirimkan bantuan kemanusiaan. Semua kompak. Ya, perlu Palestina sekarang yang menderita untuk menyatukan Indonesia. Presiden, menteri, ulama, macam-macam kumpul kirim bantuan. Apakah untuk kompak dan damai itu perlu penderitaan Palestina untuk menyatukan kita? 2 sudah. Yang ketiga, fatwa MUI sekarang. Produk-produk yang dijual di dunia ini, yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dan saya ikut fatwa itu. Bikin listnya, viralkan dari sekarang. List. Makanan-makanan, barang-barang, semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi. Jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka, yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau. Ini saya kira yang bisa saya terangkan dalam durasi kurang lebih hampir dengan 3 jam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf kalau saya tegas menyampaikan beberapa bagian, karena itulah kehidupan. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita mulia dan wafat seluruhnya dalam keadaan syuhada. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwatana fi Falastin wa zid quwwatal mujahidin fihi ya rabbal alamin. Allahumma zid quwwatal mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwatana في فلسطين واصبر أهليهم يا رب العالمين واجعل أمواتهم شهداء وأحياهم يا الله مجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا خير الناصرين، اللهم يا رب العالمين زد قوة المجاهدين يا رب العالمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. اللهم خفف حسابنا يوم القيامة أن ضعفنا في نصرة إخواننا في فلسطين وضعفنا يا الله في تحرير الأقصى يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحد صفوفنا يا رب العالمين وجنبنا من التفرقة يا رب العالمين واجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Izin sebelum ditutup, saya izin menyampaikan setelah ini ditutup, mohon izin berikan saya akses karena saya akan bersambung di Surabaya besok subuh insyaallah dengan materi yang baru, membangun generasi yang maju dan mencerahkan di Masjid Universitas Muhammadiyah Surabaya esok subuh berjamaah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.